Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Tamara, NIM 19042180 akan menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi yang meliputi pertama pelatihan KPK-an, yang kedua umpan balik melalui survei, yang ketiga konsultasi proses, yang keempat pembinaan tim kerja, dan yang kelima pengembangan kerjasama antar kelompok. Sebelum itu saya akan membahas tentang apa itu intervensi. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat bertahan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Baiklah, selanjutnya pelatihan KPK-an. Latihan KPK-an ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan berdiskusi diri mereka sendiri dan proses interaksi bersama. Selanjutnya, manfaat dari pelatihan KPK-an. Yang pertama, karyawan dapat mengenal kelemahan dan kelebihan yang dimiliki sehingga mampu menggunakan dengan optimal. Yang kedua, karyawan juga diharapkan memiliki sikap lebih positif, terbuka, asertif, kreatif, dan inovatif dalam bekerja. Pelatihan KPK-an ini manfaat utamanya yang pertama dapat menyadari karyawan tentang pentingnya memahami dan menghargai orang lain sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menyadari karyawan tentang pentingnya kerjasama dan kesadaran bahwa perusahaan adalah suatu sistem yang terintegrasi dan memerlukan kerjasama yang solid. Dan yang ketiga, agar karyawan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai umpan balik melalui survei. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Baiklah, selanjutnya tentang konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memenuhi proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diperlukan atau ditingkatkan. Selanjutnya, pembinaan tim kerja. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan perform tim. Baiklah, selanjutnya tentang pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi ini adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk perubahan perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Baiklah, mungkin sekian hasil materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.